O Ama Mami ilalim surga, nemiu di perang kayu, hanya miu anu pabawa, momen kami rosso antumino andio, kami bilang mehame miu ama, mesomai miu, karena miu ama, kami pasau punta memberi miu, ibe kami rosso miu mami ama, o punta memberi miu teingka, kagami rosso mami antiu mami mia ka asamia tempo antahame orang maino. Ama itulungi kami mo kay kami pinang memberi, o atami mo anta paleo, punta memberi miu anino, ipo ya kuno rosso, kay pao montona ang miu, o naino teingka, kagami rosso mami, anu tertapai pano kinu mami anu tahame orang maino teingka. Onai mo miu kay mami ama miu, iro miu olingana mami, kay kay mau pe boli mami miu ami. Bawa itu. Pauno kumasa, kami pauno kuotu. Uno binuri kami. Idauni gagi mokolero to Israel. Luhuna to Israel pe kumpung pe aro di dauni i bedironi ka mokotai. O mami pe asarea ka ini satu omini. Mumpung ini dua tempono dan mereka ini Saul. Om Yuno anu mete Roma, anu Yuno peludo solo datu to Israel. Onai we alamiu me pau irano miomi. Om Yuno anu tatakan kira bawatu Israel. Kalau Yuno anu kagami petemano bawatu Israel. Ka ama mehawe iramo nuno mian kau Israeli pe alo nino dai mokole i beteroni ka ni ama jauni mo me veo pe la mira satu dai i beteroni ni alo i uwe lo me ka pio jauni gani mokoledo to Israeli kana anu pinaudo di kue terlalu di semeni tabiat. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ayub menjadi bendahara, Sadok bin Ayub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Kreti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Demikianlah dua pembacaan Alkitab yang masing-masing terdapat dalam satu Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan satu Tawarik 16 ayat 14 sampai 17. Yesus berkata yang berbahagia dalam mereka mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan firman-Nya setiap saat. Yang terkasih, sebelum kita menemukan sabda-Nya,
dalam Yesus Kristus. Dari dua bagian Alkitab yang hendak kita renungkan pada saat ini, pengurus Bapak Sinode memberi tema belajar dari kepemimpinan Daud. Persekutuan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau hingga saat ini, tepatnya tanggal 9 November, hari ini tanggal 10, Persekutuan Bapak GKSD dalam berusia 57 tahun. Hal ini ditandai di mana pada tanggal 9 November tahun 1968 di Klasis Kondale, tepatnya Jemaat Immanuel Lama diputuskan berdirinya Persekutuan Bapak Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Nah, memang rentang waktu 57 tahun, setengah abad lebih, perjalanan Persekutuan Bapak GKSD ini telah kita lalui bersama. Silih berganti, keberhasilan dan kegagalan kita alami, tapi semuanya dapat kita lalui hanya karena kasih dan kemurahan Kristus. Nah, di hari ulang tahun yang ke-57 saat ini, kita diajak atau diantar untuk merenungkan dua bagian Alkitab yang berbicara tentang kepemimpinan Raja. Nah, memang bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pengangkatan Daud dan kepemimpinan Daud sebagai seorang raja atas Israel, di mana ia menggantikan Raja Saul. Sebelum dia diangkat menjadi seorang raja, kita mengenal Daud adalah seorang gembala. Melalui pekerjaan ini Daud ditempa untuk berani kuat menghadapi tantangan dan tugasnya sebagai seorang gembala, di mana ia harus berhadapan dengan singa ataupun binatang buas yang lain dengan kekuatan dan kemampuannya.